Pengertian kala dua persalinan. Persalinan kala dua dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Proses ini berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. Batasan kala dua dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan kelahiran bayi. Kala dua juga ini disebut sebagai kala pengeluaran bayi. Kemudian ada tanda-tanda bahwa kala dua persalinan sudah dekat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibu merasa ingin meneran. Kedua, perineum menonjol. Ketiga, vulva, vagina, dan sphincter anus membuka. Keempat, jumlah pengeluaran air ketuban meningkat. Kelima, his lebih kuat dan lebih cepat, 2-3 menit sekali. Keenam, pembukaan lengkap 10 cm dan kepala turun di atas panggul. Ketujuh, pada primi gravida berlangsung rata-rata 1,5 jam dan multivara rata-rata 0,5 jam. Perubahan fisiologis kala dua persalinan. Pada kala dua, kontraksi uterus menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yaitu setiap 2 menit sekali dengan durasi lebih dari 40 detik. Dan intensitasnya semakin lama semakin kuat. Karena biasanya pada tahap ini kepala janin sudah masuk dalam ruang panggul, maka pada his dirasakan adanya tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara refleks menimbulkan rasa ingin meneran. Pasien merasakan adanya tekanan pada rektum dan merasa seperti ingin BAB. Perubahan fisiologis kala dua persalinan. Yang pertama yaitu keadaan segmen atas dan segmen bawah rahim. Segmen atas berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Sebaliknya, segmen bawah rahim dan serviks mengadakan relaksasi dan dilatasi menjadi saluran tipis dan teregang yang akan dilalui bayi. Segmen atas makin lama makin mengecil, sedangkan segmen bawah makin diregang dan makin tipis. Dan isi rahim sedikit demi sedikit pindah ke segmen bawah. Karena segmen atas makin tebal dan segmen bawah makin tipis, maka batas antara segmen atas dan segmen bawah menjadi lebih jelas. Batasan ini disebut lingkaran retraksi yang fisiologis. Kalau segmen bawah sangat diregang, maka lingkaran retraksi lebih jelas lagi dan naik mendekati pusat dan disebut lingkaran retraksi yang patologis atau lingkaran bandel. Lingkaran bandel adalah tanda ancaman robekan rahim dan terjadi jika bagian depan tidak dapat maju, misalnya panggul sendiri. Yang kedua yaitu perubahan bentuk rahim. Pada tiap kontraksi, sumbu panjang rahim bertambah panjang, sedangkan ukuran melintang maupun ukuran muka belakang akan berkurang. Yang ketiga yaitu faah ligamentum rotundum dalam persalinan. Ligamentum rotundum mengandung otot-otot polos dan kala uterus berkontraksi, otot-otot ligamentum rotundum ikut berkontraksi hingga ligamentum rotundum menjadi pendek. Yang keempat yaitu perubahan serviks. Serviks akan mengalami pembukaan yang biasanya didahului oleh pendataran serviks, yaitu pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa sebuah saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Lalu akan terjadi pembesaran dari ostium externum yang tadinya berupa suatu lubang dengan diameter beberapa milimeter menjadi lubang yang dapat dilalui anak, kira-kira 10 cm. Pada pembukaan lengkap, tidak teraba lagi bibir portio. Segmen bawah rahim, serviks, dan vagina telah merupakan satu saluran. Selanjutnya yang kelima yaitu pergeseran organ panggul. Tekanan pada otot dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran, serta diikuti dengan perineum yang menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva saat ada his.
Selanjutnya yang keenam yaitu perubahan pada vagina. Sejak kehamilan, vagina mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui bayi. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding-dinding yang tipis oleh bagian depan anak. Waktu kepala sampai di vulva, lubang vulva menghadap ke depan atas. Ketujuh, ekspulsi janin. Bila dasar panggul sudah lebih berelaksasi, kepala janin sudah tidak masuk di luar his dengan his serta kekuatan meneran maksimal. Kepala janin dengan suboksiput di bawah simfisis, kemudian dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Setelah istirahat sebentar, his mulai lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota tubuh bayi. Pada primigravida kala 2 berlangsung kira-kira 1,5 jam, sedangkan pada multigravida setengah jam. Kedelapan, perubahan tekanan darah. Tekanan darah meningkat lagi 15-25 mmHg selama kala 2 persalinan. Upaya meneran juga akan mempengaruhi tekanan darah dan meningkat, kemudian menurun, kemudian akhirnya kembali lagi sedikit di atas normal. Rata-rata normal peningkatan tekanan darah selama kala 2 adalah 10 mmHg. Yang kesembilan, perubahan metabolisme. Peningkatan metabolisme terus berlanjut hingga kala 2 persalinan. Upaya meneran pasien menambah aktivitas otot-otot rangka sehingga meningkatkan metabolisme. Denyut nadi. Frekuensi denyut nadi bervariasi setiap kali pasien meneran. Secara keseluruhan, frekuensi nadi meningkat selama kala 2 disertai takikardi yang nyata ketika mencapai puncak menjelang kelahiran bayi. 11. Suhu. Peningkatan suhu tertinggi terjadi pada saat proses persalinan dan segera setelahnya. Peningkatan suhu normal adalah 0,5 sampai 1 derajat Celcius. 11. Perubahan pada sistem pernafasan. Selama kontraksi uterus yang kuat, frekuensi dan kedalaman pernafasan meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen akibat pertambahan laju metabolik. Rata-rata pH CO2 menurun dari 32 mmHg pada awal persalinan menjadi 22 mmHg pada akhir kala 1. Menahan nafas saat mengejan selama kala 2 persalinan dapat mengurangi pengeluaran CO2. Masalah yang umum terjadi adalah hiperventilasi maternal yang menyebabkan kadar pH CO2 menurun di bawah 16-18 mmHg. Kondisi ini dapat dimanifestasikan dengan kesemutan pada tangan dan kaki, kebas dan pusing. Jika pernapasan dangkal dan berlebihan, situasi kebalikan dapat terjadi karena volume rendah. Mengejan yang berlebihan atau berkepanjangan selama kala 2 dapat menyebabkan penurunan oksigen sebagai akibat sekunder dari menahan nafas. Pernapasan sedikit meningkat karena adanya kontraksi uterus dan peningkatan metabolisme dan diafragma tertekan oleh janin. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan dapat menyebabkan jadinya alosis. Terakhir, ada perubahan gastrointestinal, penurunan motilitas lambung dan absorpsi yang hebat berlanjut sampai pada kala 2. Biasanya mual dan muntah pada saat transisi akan mereda selama kala 2 persalinan, tetapi bisa terus ada pada beberapa pasien. Bila terjadi muntah, normalnya hanya sesekali. Muntah yang konstan dan menetap selama persalinan merupakan hal yang abnormal dan mungkin merupakan indikasi dari komplikasi obstetrik seperti ruptur uterus atau toks
thalassemia. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix, falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters. And your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening. Then, your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily. After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus.